Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dila meraih buku itu dengan tangan gemetar. Sampulnya kotor dan penuh bercak merah yang terlihat seperti darah kering. Ia membuka halaman pertama, menemukan tulisan tangan Maya yang rapi, tapi penuh dengan catatan yang gelisah. Mereka terus mengejekku. Aku tidak bisa lari dari mereka. Dimanapun aku berada, mereka selalu ada. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan, mereka atau suara-suara itu. Dila membalik halaman demi halaman, membaca kisah Maya yang penuh kesedihan. Ia adalah korban perundungan di sekolah ini, sering diintimidasi oleh teman-temannya. Tetapi semakin jauh Dila membaca, semakin aneh catatannya. Aku mulai mendengar suara-suara di malam hari. Mereka memanggilku, mengatakan bahwa aku harus menyerah. Aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya dalam kepalaku. Di halaman terakhir, tulisan Maya menjadi lebih kacau. Seolah-olah ia menulis dengan terburu-buru. Mereka datang lagi. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus berhenti menjadi beban. Jika kamu membaca ini, tolong, jangan biarkan aku sendirian. Dila merasakan dadanya sesak. Tiba-tiba, ruangan itu terasa dingin. Ia mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Ketika ia menoleh, Maya berdiri di sudut ruangan. "Kenapa kamu membaca itu?" tanya Maya dengan suara pelan. Dila mundur perlahan. Tangannya masih memegang buku catatan itu. Aku hanya ingin membantu. Tidak ada yang bisa membantuku, jawab Maya. Mata gadis itu penuh air mata darah dan wajahnya semakin pucat. Kamu hanya akan menjadi seperti aku. Dila melempar buku itu ke lantai dan berlari keluar dari ruangan. Napasnya terengah-engah dan ia hampir tergelincir saat melewati lorong yang gelap. Namun, suara langkah kaki Maya terus mengikuti di belakangnya. "Dila, kamu gak bisa lari dariku." Suara itu terdengar semakin dekat. Tetapi ketika Dila menoleh, lorong itu kosong. Namun ia tahu, Maya masih ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Ketika ia akhirnya keluar dari lorong itu, ia hampir bertabrakan dengan Rina yang sedang berdiri di aula. "Kamu kenapa?" tanya Rina panik. Dila tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa terisak menggenggam lengan Rina erat-erat. Malam itu, Dila tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Maya muncul, menatapnya dengan wajah penuh luka. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Tetapi suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak berasal dari pintu, melainkan dari cermin di kamarnya. Ketika Dila memberanikan diri melihat ke arah cermin, ia melihat Maya berdiri di sisi lain dengan tersenyum dingin. "Kenapa kamu tidak bisa meninggalkanku?"
Tanya Maya. Suaranya terdengar putus asa, sekaligus penuh dendam. Dila tidak bisa menahan teriakannya. Cermin itu tiba-tiba pecah, dan dari pecahan-pecahan kaca, Maya merangkak keluar dengan gerakan tidak manusiawi. Saat Maya semakin dekat, Dila merasa tubuhnya kaku, seperti tidak bisa bergerak. Wajah Maya kini hanya beberapa inci dari wajahnya, dan ia bisa merasakan hawa dingin dari tubuh gadis itu. Saat Dila tersadar, ia mendapati dirinya berada di lorong sekolah yang sama. Tetapi kali ini berbeda. Suasana lorong itu seperti ditelan kegelapan total. Tidak ada suara apapun. Bahkan langkah kaki Dila sendiri tidak terdengar. Ia merasa seperti berada di tempat lain, bukan lagi di dunia nyata. Di mana aku? Gumamnya, memandang sekeliling dengan panik. Cahaya redup muncul di ujung lorong. Dila merasa seperti ditarik menuju cahaya itu, meski tubuhnya gemetar. Ketika ia mendekat, cahaya itu berubah menjadi bayangan yang menyerupai Maya. Namun kali ini, Maya terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh luka, melainkan tenang, dengan mata yang kosong menatap Dila. Kenapa kamu memilihku? Tanya Dila dengan suara getar. Maya tidak menjawab, hanya berdiri mematung sambil menunjuk sesuatu di dinding. Dila mengikuti arah jari Maya dan melihat tulisan besar yang terbentuk dari darah. Kamu harus menggantikanku. Hati Dila mencelos. Aku gak mau. Aku gak bisa, jeritnya. Tetapi suaranya menggema tanpa balasan. Bayangan Maya mulai mendekat. Langkahnya lambat tetapi pasti. Wajahnya kembali berubah menjadi menyeramkan. Mata hitam pekat, mulutnya terbuka lebar, seakan ingin menelan Dila hidup-hidup. Dila, kamu harus di sini. Aku tidak ingin. Aku tidak mau sendirian lagi, ucap Maya dengan suara yang terdengar seperti gemah dari dasar sumur. Dila mencoba lari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Ia merasakan sesuatu merayap di tubuhnya, seperti tangan-tangan dingin yang mencekram kakinya. Ia menjerit sekuat tenaga, tetapi suara itu hanya terdengar seperti bisikan kecil di antara kegelapan. Saat Dila merasa tidak ada jalan keluar, ia mendengar suara lain. Suara itu tidak berasal dari Maya, melainkan suara yang familiar. Dila, dengarkan aku. Suara itu milik Rina. Dila membuka matanya dan melihat bayangan sama Rina di kejauhan. Rina membawa sesuatu di tangannya, sebuah benda yang bercahaya, seperti lilin. Cahaya itu nampak menahan Maya yang tiba-tiba berhenti bergerak. Rina, apa yang kamu lakukan di sini? Aku gak akan biarkan dia mengambilmu, Dila, jawab Rina. Rina mendekat dengan lilin itu, tetapi Maya mulai menyerang. Bayangannya memanjang, berubah menjadi sosok raksasa dengan tangan yang mencakar ke arah Rina. Dia milikku, pergi, jerit Maya. Suaranya bergema hingga dinding-dinding lorong retak. Namun Rina terus melangkah maju, meski tubuhnya gemetar. Kamu gak akan menang, Maya. Aku tahu apa yang kamu inginkan, dan aku akan
akan menghentikanmu. Rina menyentuh bahu Dila. Dan tiba-tiba, rasa dingin yang mencekam tubuh Dila menghilang. Kakinya kembali bisa digerakkan. Kita harus keluar dari sini, kata Rina. Tapi bagaimana caranya? Percayalah padaku, jawab Rina, menggenggam tangan Dila erat-erat. Mereka berlari bersama, tetapi Maya terus mengejar. Jeritan Maya terdengar seperti ribuan suara yang tumpang tindih, membuat telinga Dila terasa berdengung. Dinding-dinding lorong berubah menjadi cairan hitam yang mengalir ke arah mereka, mencoba menelan mereka hidup-hidup. Ketika mereka hampir mencapai ujung lorong, Maya muncul di depan mereka. Wajahnya kini seperti tengkorak, dengan mata kosong dan mulut yang terus bergerak tanpa suara. Tidak ada yang bisa lari dariku, katanya sambil mengulurkan tangan ke arah Rina. Dila berteriak, "Jangan sentuh dia!" Namun, Rina tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke Dila dengan mata yang berlinang. "Maaf Dila, ini satu-satunya cara." Sebelum Dila sempat memahami maksud Rina, gadis itu melemparkan lilin yang dibawanya ke arah Maya. Cahaya lilin itu berubah menjadi semburan api yang melalap bayangan Maya. Maya berteriak kesakitan. Tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya itu. Namun saat Maya menghilang, Rina pun ikut tersedot ke dalam kegelapan yang sama. "Rina, jangan!" jerit Dila. Tetapi sudah terlambat. Rina hanya sempat tersenyum tipis sebelum tubuhnya menghilang bersama Maya. Lorong itu runtuh dan semuanya menjadi gelap. Ketika Dila membuka matanya, ia berada di aula sekolah. Suasana terasa normal kembali, tetapi tubuhnya lemah dan penuh keringat. Ia memandang sekeliling, mencari Rina, tetapi tidak menemukannya. Semua siswa dan guru beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun ketika Dila bertanya tentang Rina, tidak ada yang mengenal nama itu. Bahkan teman-teman sekelasnya bersikeras bahwa tidak pernah ada siswa bernama Rina di sekolah ini. Dila merasa bingung dan hancur. Ia pun kembali ke rumah. Tetapi malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di meja kamarnya, ada buku catatan Maya yang sebelumnya ia tinggalkan di lorong. Di halaman terakhirnya, sebuah pesan baru tertulis. "Terima kasih telah membebaskanku. Jangan khawatir, Rina bersamaku sekarang." Dila tidak pernah kembali ke lorong gelap itu. Ia lulus dari SMK Harapan Mulia dengan membawa kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah peristiwa di lorong sekolah dan kehilangan Rina, Dila tidak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Semua orang di sekolah menyangkal keberadaan Rina. Bahkan wali kelas mereka bersikeras bahwa tidak pernah ada siswa bernama Rina di daftar sekolah. Namun Dila tahu bahwa Rina adalah nyata, atau setidaknya pernah nyata. Dila mulai mencari tahu lebih dalam tentang sekolah itu. Ia pergi ke perpustakaan sekolah, membaca setiap dokumen dan arsip lama. Setelah berjam-jam menggali informasi, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar.
sebuah artikel berita lama dari 10 tahun yang lalu. Siswi SMK Harapan Mulia ditemukan tewas di ruang musik, diduga bunuh diri akibat perundungan. Foto yang terpampang di artikel itu membuat darah Dila membeku. Wajah gadis itu adalah wajah Rina. Menurut artikel itu, Rina adalah seorang siswi berbakat yang gemar bermain piano di ruang musik. Namun ia menjadi korban perundungan yang kejam oleh teman-temannya. Mereka sering mengurungnya di ruang musik sebagai bentuk hukuman. Hingga suatu malam, tubuhnya ditemukan di sana, tergantung di langit-langit ruangan. Namun laporan itu juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang ganjil tentang kematiannya. Sejumlah saksi melaporkan mendengar suara piano bermain sendiri di malam hari setelah Rina meninggal. Bahkan beberapa guru mengaku melihat bayangan seorang gadis di ruang musik, duduk di depan piano sambil menangis. Jadi, Rina juga hantu? Gumam Dila tidak percaya. Tapi jika Rina adalah hantu, mengapa ia mencoba membantu Dila? Apa hubungan Rina dengan Maya? Malam itu Dila kembali ke sekolah. Ia tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan menghadapi semuanya di ruangan musik. Sekolah itu gelap dan sepi. Hanya suara langkah kaki Dila yang menggema di koridor. Ia menuju ruang musik di ujung gedung, tempat di mana semua cerita tentang Rina berakhir. Ketika ia membuka pintu, aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Piano tua berdiri di tengah ruangan, seperti menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Dila mendekati piano itu, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, suara lembut terdengar. "Kenapa kamu kembali?" Dila berbalik, dan di sana berdiri seorang Rina. Namun wajahnya kini tidak lagi seperti gadis biasa. Matanya kosong dan tubuhnya memancarkan cahaya samar. "Rina, aku perlu tahu kebenarannya. Kenapa kamu membantu aku? Apa hubunganmu dengan Maya?" tanya Dila dengan suara bergetar. Rina menghela nafas, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan hawa dingin. "Aku dan Maya, kami pernah sama-sama memban," jawab Rina. Suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu. Rina menjelaskan bahwa sebelum Maya menjadi korban, Rina adalah siswi pertama yang diintimidasi di sekolah itu. Namun perundungan yang dialami jauh lebih kejam. Ia tidak hanya dikurung di ruang musik, tapi juga dihina, dipukul, dan dipermalukan di depan siswa lain. Ketika Rina akhirnya tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di ruangan musik. "Aku ingin semuanya berhenti. Aku pikir dengan pergi, aku akan bebas. Tapi aku salah," katanya dengan nada penuh kesedihan. Namun kematian Rina tidak mengakhiri lingkaran kekerasan di sekolah itu. Setahun setelah kematiannya, Maya masuk sebagai siswi baru. Dan seperti Rina, Maya juga menjadi korban perundungan. Aku mencoba memperingatkan Maya
mencoba menghentikannya sebelum terlambat. Tapi dia tidak mendengarkanku. Ketika akhirnya dia menyerah, aku merasa seperti gagal lagi. Ucap Rima. Air mata bercahaya jatuh dari pipinya. Dila akhirnya mengerti. Rina adalah roh yang terperangkap di sekolah itu, berusaha melindungi siswa lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Namun Maya yang tidak bisa menerima kematiannya menjadi roh penuh pendendam, menciptakan lingkaran teror baru. "Kenapa kamu memilih aku?" tanya Dila. Suaranya gemetar. "Karena kamu seperti aku," jawab Rina. "Kamu kuat, tapi kamu juga sendirian. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti aku atau Maya. Tapi aku juga tahu ini tidak akan mudah. Jadi, apa yang harus aku lakukan?" Rina menatap Dila dengan serius. "Kamu harus memutus lingkaran ini. Kembalilah ke lorong itu. Hadapi Maya dan bebaskan dia. Jika tidak, kutukan ini akan terus berlanjut. Dan kali ini, mungkin kamu yang akan menggantikanku." Dila tahu apa yang harus ia lakukan. Meski rasa takutnya begitu besar, dengan keberanian yang tersisa, ia kembali ke lorong gelap itu. Namun kali ini, Rina berjalan di sampingnya, meski dalam bentuk roh. Ketika mereka sampai di ujung lorong, pintu yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar. Dari dalam ruangan, suara tangisan Maya terdengar seperti memanggil-manggil. Dila melangkah masuk, dan di sana Maya berdiri. Tetapi kali ini tidak menyerah. Wajahnya penuh luka, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Kenapa kamu kembali?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Aku ingin membantumu," jawab Dila tegas. Rina muncul di sisi Dila, dan untuk pertama kalinya Maya tampak terkejut. "Rina," Maya melangkah mundur. "Kamu masih di sini?" "Aku selalu di sini, dan aku tahu rasa sakitmu. Tapi kamu harus berhenti, Maya. Ini bukan caranya," jawab Rina. Maya mulai menangis. Tubuhnya yang semula menyeramkan berubah menjadi wujud gadis remaja biasa. Ia jatuh berlutut. Tangisannya memenuhi ruangan. "Maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana," ucap Maya, memeluk dirinya sendiri. Rina mendekatinya dan menyentuh bahunya. "Aku juga salah. Aku seharusnya tidak menyerah dulu. Tapi sekarang, kita bisa beristirahat." Dila hanya bisa menyaksikan ketika tubuh Maya perlahan memudar bersama Rina. Sebelum menghilang sepenuhnya, Rina menoleh ke Dila dan tersenyum. "Terima kasih, Dila. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Setelah kejadian itu, suasana di sekolah berubah. Lorong gelap itu kini terang benderang, seperti tidak pernah ada yang salah di sana. Buku catatan Maya tidak pernah muncul lagi.
dan tidak ada lagi suara atau bayangan aneh di malam hari. Namun Dila tahu bahwa kenangan tentang Rina dan Maya akan selalu tinggal di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi siswa lain dari nasib yang sama, memastikan tidak ada lagi korban perundungan di sekolah itu. Meski Rina dan Maya telah pergi, Dila sering merasa bahwa mereka masih mengawasinya, menjaga dari kejauhan, memastikan bahwa kutukan itu tidak pernah kembali.